Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar KTSP dan kurikulum 2013. Namun, sebelum berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7 telah kurikulum. Yang pertama, ada saya sendiri dengan Niputuani Laranda di Surya Tenggara dengan NIM 21130111025 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Yang kedua ada Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052 dari kelas 2A Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Imade Arta Mulyasa dengan NIM 21130111053 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Ada Kadek Dea Andewi dengan NIM 21130111088 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Nanda Febrianika BR Tarigan dengan NIM 21130111031 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Ada Putu Bintang Devira Putri Hermawan kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NIM 21130111093. Selanjutnya ada Nyoman Putri Marhaini dengan NIM 21130111010 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada Nikadek Diah Meliani dengan NIM 21130111012 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi yang pertama, yakni pengertian KTSP yang akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, pengertian KTSP dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 5, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang dimana disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar ISI atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, salah satu perubahannya menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP ini bersifat desentralistik, yakni segala tata aturan yang dicantumkan di dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi, yaitu mengenai prinsip-prinsip KTSP. Pengembangan KTSP mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BNSP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Menurut Baideohi, menyatakan bahwa KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Materi selanjutnya yaitu komponen KTSP. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006, komponen KTSP meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menengah kejuruan
adalah meningkatkan kejelasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang kedua yaitu struktur dan muatan KTSP. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran adalah sebagai berikut. Kelompok pertama yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kelompok yang kedua yaitu kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok yang keempat yaitu kelompok mata pelajaran estetika. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP nomor 19 tahun 2005 pasal 7. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimananya yang dimuat dalam standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya itu akan membawakan saya sendiri. Untuk materi yang pertama itu ada tujuan KTSP. Jadi tujuan kebijaksanaan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum dengan kekhasan atau karakteristik kondisi potensi daerah, kebutuhan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, KTSP yang disusun sendiri oleh sekolah atau satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam SI dan SKL, serta panduan penyusunan KTSP diharapkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara lebih mengkhusus, tujuan KTSP dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Lalu yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Baik, yang berikutnya itu ada karakteristik KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP memiliki 4 karakteristik, yakni yang pertama yaitu ada berorientasi pada disiplin ilmu, yang kedua berorientasi pada pengembangan individu, yang ketiga yaitu mengakses kepentingan daerah, dan yang keempat itu merupakan kurikulum teknologis. Dalam sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan ini atau KTSP, kewenangan tingkat satuan pendidikan atau sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum lebih diperbesar. Hal ini diartikan sekolah lebih berpeluang besar dalam mengembangkan dirinya lewat kurikulum yang berlaku, mengingat bahwa hanya sekolah sendiri yang tahu akan kebutuhan mereka. Adapun pendapat ahli mengenai karakteristik KTSP. Yang pertama itu ada dari Kunandar dalam analisis kurikulum pada tahun 2007. Yang pertama itu KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Lalu yang kedua itu KTSP berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Lalu yang ketiga itu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Lalu yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang kelima itu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang kedua itu ada pendapat dari Mulyasa. Yang pertama itu adalah pemberian otonomi luas kepada satuan pendidikan. Lalu yang kedua itu partisipasi masyarakat dan orang tua. Lalu yang ketiga kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dan yang keempat itu tim kerja yang kompak dan transparan. Lalu yang ketiga itu pendapat dari Sanjaya. Pendapatnya yang pertama itu adalah KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Lalu yang ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
Dan yang keempat itu KTSP merupakan kurikulum teknologis. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam karakteristik KTSP ini. Yang pertama itu KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dari peserta didik. Lalu yang kedua, KTSP untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Lalu yang ketiga, KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Dan yang keempat, itu adalah KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Yang berikutnya, itu adalah pengertian kurikulum menurut para ahli. Kurikulum 2013 merupakan sebuah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dirasa masih kurang berperan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Muslik pada tahun 2007 menyatakan dalam KTSP, pemerintah merasa dalam kurikulum KTSP konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Lalu yang berikutnya itu adalah pengertian kurikulum menurut Hidayat pada tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengedepankan pada sikap dan perilaku peserta didik. Pada hakikatnya, kurikulum ini menginginkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia juga pandai dalam berbuat dan berpikir. Untuk menerapkan kurikulum baru, perlu adanya sinergi antara pemerintah, pihak pendidikan, guru, dan siswa. Dalam arti, kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan keadaan zaman, atau kurikulum tidak boleh bias dengan fenomena di masyarakat. Di samping kurikulum 2013 membentuk siswa melakukan pengamatan atau observasi, bertanya, dan bernalar terhadap ilmu yang diajarkan, siswa diberikan mata pelajaran berdasarkan tema yang terintegrasi agar memiliki pengetahuan tentang lingkungan dan kehidupan serta memiliki fondasi pribadi tangguh dalam kehidupan sosial untuk mengembangkan kreativitas lebih baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu membahas materi tentang landasan pengembangan KTSP. Landasan pengembangan KTSP yang harus diperhatikan oleh penyelenggara sekolah yaitu yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, di mana terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang dimana harus ditingkatkan secara berencana dan berskala. Pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya yang dilaksanakan secara nasional itu dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, di mana lebih lanjut itu diatur dalam pasal 36 ayat 2 dan 3, pasal 37 dan pasal 38 ayat 1 dan 2. Baik, kemudian yang kedua itu ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 yang dimana itu mengatur tentang standar nasional pendidikan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dikemukakan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian juga dalam pasal 15 dikemukakan bahwa KTSP itu adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI. Yang ketiga itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang mengatur tentang standar isi, di mana yang termasuk dalam standar isi ini adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenjang dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang standar kompetensi lulusan. Dalam standar kompetensi lulusan ini meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan ini merupakan
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 36 sampai Pasal 38, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5 sampai Pasal 18, dan Pasal 25 sampai Pasal 27. Di mana dikemukakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah itu dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara memperhatikan panduan penyusunan KTSP pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai perkembangan KTSP menjadi kurikulum 2013. Perubahan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan sistem pendidikan, meskipun pada kenyataannya setiap kurikulum memiliki kekurangan yang harus dievaluasi dan dikoreksi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pada dasarnya, perubahan kurikulum dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengganti beberapa komponen kurikulum atau secara keseluruhan komponen kurikulum. Di Indonesia, sejak setelah kemerdekaan, ada 9 kali perubahan kurikulum. Dalam periode kurikulum dari 1947 hingga 1994, kurikulum Indonesia terpusat. Ada beberapa alasan digantinya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013. Alasan dilakukannya perubahan kurikulum adalah: pertama, kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Kedua, terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga membuat peserta didik terbebani. Ketiga, perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun berjalannya kurikulum tersebut. KTSP yang memberi keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tak berjalan mulus. Salah satu contohnya adalah untuk tingkat sekolah dasar terjadi perubahan yang cukup besar. Di SD yang dulunya ada 10 mata pelajaran dikurangi menjadi 6 mata pelajaran, yaitu 4 mata pelajaran utama, PPKN, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika, dan 2 mata pelajaran muatan lokal, Seni Budaya, dan Penjas. Berkurangnya mata pelajaran dalam kurikulum baru ini justru membuat lama belajar peserta didik di sekolah bertambah. Kemendikbud menambah jam belajar di sekolah untuk menangkal efek negatif dunia luar sekolah. Waktu luang yang lebih banyak di luar sekolah dianggap memicu peserta didik melakukan atau bersentuhan dengan tindakan negatif. Selanjutnya adalah perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Yang pertama ada perubahan standar kompetensi lulusan atau SKL. Penyempurnaan SKL memperhatikan pengembangan nilai pengetahuan dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan 4 kompetensi inti atau sering disebut dengan penghayatan dan pengamalan agama, sikap keterampilan, dan pengetahuan menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Yang kedua ada perubahan standar isi. Perubahan standar isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif. Yang ketiga, ada perubahan standar proses. Perubahan pada standar proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang keempat ada perubahan standar evaluasi. Penilaian autentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Sebelumnya, penilaian hanya mengukur hasil kompetensi saja. Dalam pengembangan kurikulum 2013, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti beberapa guru yang belum mempunyai motivasi diri untuk merubah kegiatan belajar mengajar yang mengarah pada pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan belajar secara totalitas. Dan hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru. Dengan demikian, guru harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk benar-benar mengembangkan aspek 4 dimensi kompetensi guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
Dari kondisi tersebut, saat ini yang diperlukan adalah optimalisasi peran guru. Selain itu juga partisipasi dan keterlibatan semua komponen masyarakat. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam perkembangan kurikulum 2013 seperti yang telah tersedia pada slide. Ada tantangan, maka tentunya ada juga solusi. Jadi solusi yang dibuat untuk mengatasi tantangan-tantangan itu yaitu yang pertama, melakukan pelatihan atau workshop mengenai penerapan kurikulum 2013 untuk para tenaga pendidik agar mengetahui secara detail bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013. Yang kedua, melakukan studi banding ke sekolah-sekolah rujukan yang sudah mampu untuk melakukan kurikulum 2013 dengan baik. Hal ini penting dilakukan sebab sebagian sekolah merasa mampu menerapkan kurikulum baru dengan baik, namun yang lain kesulitan. Sehingga dengan adanya forum ini akan terjalin tukar-menukar pengalaman tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di masing-masing sekolah. Yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa tentang penerapan kurikulum 2013 agar dapat juga mengetahui bagaimana sistem belajar mengajarnya dan juga mengenai waktu belajar dan lainnya. Baik, selanjutnya yaitu komponen kurikulum 2013. Kurikulum ke-13 memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Baik, yang pertama itu tujuan. Tujuan pendidikan direkomendasikan sebagai pengembangan pertumbuhan yang seimbang dari potensi dan kepribadian total manusia, melalui latihan spiritual, intelektual, perasaan, dan kepekaan fisik sehingga menjadi manusia berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar hasil pendidikannya terdiri dari program inti, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencakup cara yang berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, termasuk cara atau metode mengajar dan alat pengajaran yang digunakan. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri. Dalam pembelajaran ke-13, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan bersama oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik, yang ketiga menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, yang keempat bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestika, dan yang terakhir menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, afektif, efisien, dan bermakna. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama ada mata pelajaran terpisah atau isolate subject, yang kedua yaitu mata pelajaran berkolerasi, yang ketiga ada bidang studi atau profile, yang keempat ada program yang berpusat pada anak atau child center, yang kelima ada inti masalah atau core program, dan yang keenam ada eclectic program. Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, luas atau tidaknya suatu program. Evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum.
Materi selanjutnya adalah tujuan dan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama kita bahas mengenai tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dalam tujuan kurikulum 2013 ini, peserta didik lebih dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, serta cepat dan tanggap. Kurikulum 2013 melatih peserta didik untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya, selanjutnya dapat melatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya kita membahas karakteristik kurikulum 2013 yang terdiri dari yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana harus kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat dan memperkaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam melakukan suatu pengembangan terhadap suatu hal, itu perlu dilandaskan atas hal-hal tertentu. Nah, begitu juga dalam pengembangan kurikulum 2013 itu harus didasarkan pada suatu landasan, di mana dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 itu diatur mengenai landasan pengembangan kurikulum 2013. Yang diantaranya terdiri atas landasan filosofis, landasan teoritis, landasan yuridis, dan juga landasan empiris. Yang pertama itu landasan filosofis. Untuk landasan filosofis sendiri terdiri atas beberapa landasan, yakni pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Kemudian peserta didik merupakan seorang pewaris budaya bangsa yang kreatif. Kemudian pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan juga kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Dan yang terakhir itu pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan. Jadi pada intinya landasan filosofis ini didasarkan kepada potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau generasi muda sebagai pewaris budaya bangsa untuk membangun suatu pendidikan di masa kini hingga masa mendatang nantinya. Kemudian yang kedua adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini tentunya berkaitan dengan sebuah teori, di mana untuk pengembangan kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau kompetensi based kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis ini sendiri berkaitan dengan aturan-aturan perundang-undangan misalnya. Nah, diantaranya terdapat tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, Permendikbud Nomor 20 tahun 2016, Permendikbud Nomor 21 tahun 2016,
Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, dapat kita lihat terdapat sangat banyak landasan yuridis yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. Hal ini tentunya menandakan bahwa suatu kurikulum itu dikembangkan itu tidak sembarang, tidak sekedar mengembangkan begitu saja, tetapi dilandaskan pada aturan-aturan hukum tertentu yang banyaknya juga tidak sembarangan. Kemudian yang terakhir adalah landasan empiris. Nah, untuk landasan empiris ini berkaitan dengan kondisi pendidikan Indonesia yang tidak berkembang, di mana prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang serta banyak anak Indonesia yang tidak bisa menikmati pendidikan. Nah, dengan alasan tertentu, dengan alasan kondisi pendidikan tersebut, maka dilakukan pengembangan terhadap kurikulum 2013. Kemudian, kaitannya dengan rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, dalam suatu pengembangan atau bisa dikatakan perubahan dari yang sebelumnya, tentu ada rasional ataupun alasan yang menjadikan suatu kurikulum itu dikembangkan dari yang sebelumnya. Nah, dari beberapa sumber didapatkan bahwa rasional pengembangan kurikulum 2013 diantaranya terdapat tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, dan juga penguatan materi. Untuk yang pertama itu adalah tantangan internal. Seperti namanya, internal tentu itu berasal dari dalam. Di mana tantangan internal dalam yang menjadi rasional pengembangan kurikulum 2013 itu diantaranya tuntutan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Seperti yang kita tahu, standar nasional pendidikan itu sangat banyak, seperti standar isi, standar kompetisi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tuntutan pendidikan, tuntutan untuk mengadakan suatu pengembangan terhadap kurikulum. Kemudian yang kedua itu perkembangan pendidikan Indonesia dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, seperti yang ketahui, pertumbuhan penduduk usia produktif ini kian hari kian banyak, namun usia non produktifnya juga demikian. Maka itu harus dilakukan penyesuaian sehingga kita perlu melakukan pengembangan terhadap kurikulum 2013. Yang kedua itu tantangan eksternal. Tantangan eksternal tentu sesuai dengan namanya X, itu berasal dari luar. Dimana tantangan eksternal yang mengharuskan pengembangan kurikulum 2013 itu diantaranya tentu arus globalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui dalam mengembangkan suatu kurikulum itu harus didasarkan pada situasi kondisi terkini yang juga akan berpengaruh pada masa mendatang nantinya, dimana seperti yang kita ketahui arus globalisasi itu kian hari itu semakin berkembang, maka kita harus menyesuaikannya. Kemudian pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dan juga kegagalan dalam TIMSS dan PISA itu merupakan suatu ajang perlombaan yang bertaraf internasional, di mana diketahui di sana Indonesia masih belum bisa menyaingi kompeten-kompeten lainnya, sehingga di sana kita perlu melakukan pengembangan terhadap kurikulum 2013. Nah, yang mana yang tidak cocok, sehingga kita harus bisa nantinya bisa berkompetensi pula di ajang yang bertaraf internasional tersebut, bersaing dengan kompeten-kompeten lainnya dari negara lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk penyempurnaan pola pikir, di mana yang disempurnakan itu diantaranya pola pembelajaran yang sebelumnya berpusat pada guru, sekarang diubah menjadi berpusat kepada peserta didik. Kemudian pola pembelajaran itu dibuat menjadi interaktif, kemudian aktif, juga bisa dilakukan dengan berkelompok. Kemudian pola pembelajaran juga sekarang berbasis alat multimedia. Seperti yang kita ketahui, di pembelajaran daring ini kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat berbasis multimedia, karena kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, maka kita banyak belajar itu melalui media-media yang tersedia seperti laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian pola pembelajaran juga multidisiplin, dan pola pembelajaran itu lebih bersifat kritis, di mana kita sebagai peserta didik itu lebih dituntut aktif dalam pembelajaran. Dan bagaimana cara kita untuk bisa berkontribusi dalam setiap pembelajaran dengan pemikiran-pemikiran kritis kita. Kemudian yang keempat itu adalah penguatan tata kelola kurikulum, di mana tata kerja guru akan bersifat kolaboratif, penguatan kemampuan manajemen pada sekolah, kemudian penguatan sarana dan prasarana yang tersedia. Dan yang terakhir adalah penguatan materi, di mana pendalaman dan perluasan materi yang relevan. Jadi
yang dilakukan perluasan itu materi-materi yang relevan dengan kondisi sekarang yang bisa mendukung bagaimana potensi kreatif siswa nanti ke depannya bisa memberikan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Diah Meliani akan melanjutkan materi mengenai perbedaan di antara kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Di mana di sini kami mengkaji perbedaan-perbedaan tersebut dengan beberapa indikator. Yang pertama dilihat dari segi materi. Pada kurikulum KTSP, materi disusun dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, materi disusun secara seimbang antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Indikator yang kedua adalah pendekatan dalam pembelajaran. Pada kurikulum KTSP, pendekatan pembelajaran dilakukan dengan memberitahu siswa materi yang harus mereka hafal. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pengamatan, pertanyaan yang mana hasilnya didapat melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar. Untuk indikator yang ketiga adalah penilaian. Pada kurikulum KTSP, penilaian pada pengetahuan siswa dilakukan melalui ujian ataupun ulangan. Sedangkan kurikulum 2013, penilaian pada pengetahuan siswa dilakukan secara otentik dilihat dari aspek seperti kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, yang mana dibuat berdasarkan portofolio. Yang keempat adalah kedudukan rancangan mata pelajaran. Pada kurikulum KTSP, mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu serta dirancang untuk berdiri sendiri serta memiliki kompetensinya masing-masing untuk semua jenjang. Sedangkan kurikulum 2013, setiap mata pelajaran itu mendukung semua kompetensi serta dirancang untuk berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti di tiap kelas untuk semua jenjang. Indikator yang kelima adalah konten pembelajaran. Pada kurikulum KTSP, konten pembelajaran dilakukan secara terpisah untuk jenjang SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, setiap dan berbagai macam jenis konten pembelajaran itu diajarkan secara terkait dan terpadu satu dengan yang lainnya, serta konten ilmu pengetahuan tersebut kemudian diintegrasikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya untuk jenjang SD. Indikator yang terakhir adalah penerapan mata pelajaran, di mana pada kurikulum KTSP, penerapan mata pelajaran dilakukan berdasarkan jenjangnya masing-masing. Contohnya, pada jenjang SD kita mendapatkan mata pelajaran tematik untuk kelas 1 sampai 3. Kemudian pada saat SMP kita mendapatkan mata pelajaran khusus seperti TIK. Kemudian bahasa Indonesia didapatkan pada saat jenjang SMP, SMA, dan SMK. Serta pada saat jenjang SMA dan SMK itu terdapat beberapa mata pelajaran khusus seperti penjurusan yang mana dilakukan sampai ke keahlian. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran tematik sendiri itu diberlakukan untuk kelas 1 sampai 6. Kemudian TIK masih menjadi sarana pembelajaran khusus pada SMP, dan bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai alat komunikasi dan juga mata pelajaran pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta pada jenjang SMA tidak lagi terdapat penjurusan, melainkan pada jenjang SMA dan SMK terdapat mata pelajaran wajib, minat, antar minat, dan pendalaman minat. Baik, adapun kesimpulan pada materi kami hari ini yaitu dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP sendiri secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Peralihan KTSP menjadi kurikulum 2013 terjadi karena kurikulum KTSP atau kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik akibat terlalu banyak mata pelajaran yang harus mereka hafalkan. Dengan adanya kurikulum 2013, maka siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan karakter berbasis di mana siswa lebih difokuskan pada saat melakukan suatu proses. Karakteristik KTSP adalah ciri khas dalam pengembangan dan karakteristik seperti pemberian otonomi yang luas kepada satuan pendidikan, partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan yang demokratis dan profesional, tim kerja yang kompak dan transparan. Sedangkan karakteristik kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 yaitu
mengenai kerangka dasar dari struktur kurikulum. Kurikulum ini mempersiapkan masyarakat Indonesia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7 telaah kurikulum. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan materi yang kami sampaikan, dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi